Hai semeton Genbi serta Sobat Rupiah yang sedang mendengarkan ataupun menonton Genbi Podcast pada hari ini dimanapun kalian berada, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih mendengar kata Genbi ataupun tahu tentang beasiswa Bank Indonesia? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hana. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari Divisi Pendidikan Genbi Komisariat Undiknas ingin berbagi informasi terkait program sosial Bank Indonesia. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Di sini saya akan ditemani oleh dua narasumber kita yang kece-kece tentunya. Ya, narasumber kita yang pertama yaitu ada dari Kak Putu Ananta Pramagita yang akrab disapa dengan nama Kak Toblo, selaku alumni dari Genbi Bali sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua Genbi Bali tahun 2018 hingga 2020. Dan narasumber kita yang kedua yaitu dari Bli Putu Krisna Yudi Widya yang akrab disapa Bli Krisna selaku perwakilan dari Bank Indonesia sekaligus sebagai pembina Genbi Bali. Baik, apa kabar Bli Krisna dan Kak Toblo? Gimana kabarnya? Baik, sehat, bahagia. Baik, sehat dan bahagia juga. Dan nggak isi rajin menabung ya? Belum ada. Oh, belum. Oke, mungkin pertama-tama bisa perkenalan dulu biar teman-teman sahabat Genbi yang menonton serta mendengarkan bisa jauh lebih dekat dengan sosok dari Bli Krisna dan Kak Toblo. Mungkin dari Bli Krisna dulu. Oke, kita nyapain gimana nih? Sobat Rupiah juga ya? Boleh. Rupiah aja ya. Sobat Rupiah. Jadi, Sobat Rupiah, perkenalkan nama saya Putu Krisna Yudi Widya, biasa dipanggil Krisna. Statusnya pegawai di unit kehumasan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Jadi sekaligus pembina Genbi Bali. Untuk Kak Toblo sendiri. Halo Sobat Rupiah, perkenalkan nama saya Putu Ananta Pramagita atau biasa dipanggil Toblo. Nah, pada kesempatan kali ini saya diundang sebagai Ketua Genbi periode 2018-2020. Oke, jadi ini untuk pertanyaan Bli Krisna, boleh dong ceritain apa aja sih yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari tupoksi beserta program-programnya? Oh, langsung ditembak. Jadi ini nanya tupoksi ya. Kita ngomongin Bank Indonesia dulu ya. Kalau Bank Indonesia secara mudahnya itu tugas kami itu singkat kok kalimatnya, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebenarnya yang perlu diketahui oleh masyarakat umum sih itu aja. Jadi tujuan tunggal kami mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah itu dilihatnya dari apa? Dilihatnya itu dari perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi laju inflasi itu di dalam negeri, ya kan, naik turunnya harga barang secara umum. Terus nilai tukar sama nilai rupiah terhadap mata uang negara lain itu di luar negeri. Jadi kalau keduanya oke, ya udah tercapai kestabilan nilai rupiah. Jadi kalau ditanyain program kita apa? Program kita banyak, nggak mungkin aku jelasin semua di sini kan. Bisa seminggu kok. Salah satu aja deh mungkin. Salah satunya yang akan kita bicarakan kan itu PSBI. Iya, PSBI. Itu. Jadi PSBI pun nanti aku akan jelasin kenapa PSBI itu bisa menjadi salah satu instrumen program kita untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pokoknya intinya semua program-program kita berorientasi pada pencapaian kestabilan nilai rupiah tadi itu. Oke, informasi baru ya yang didapatkan oleh Sobat Rupiah nanti ya ketika mendengarkan. Oke, untuk Kak Toblo sendiri, boleh dong kasih tahu sebelum dan sesudah ketika kakak tergabung ke dalam Genbi itu sendiri, apa yang setelah kakak tergabung ke dalam Genbi itu sendiri, kakak yang ketahui tentang Bank Indonesia itu apa sih? Kalau boleh cerita, awal sebelum aku gabung ke Genbi, yang aku tahu Bank Indonesia itu seperti pada masa umumnya ya, masih nanya Bank Indonesia bisa nyalurin kredit nggak sih? Bisa nabung nggak? Terus kreditnya per tahun berapa ya? Banyak. Bisa nyalurin bakal ada pertanyaan gitu kan? Karena bank gitu kayak Bank Indonesia karena masih awal banget kan.
Terus aku searching, karena kan sebelum ke beasiswa kan harus tahu dulu. Ya, harus tahu tentang informasi. Searching, akhirnya udah dapat beasiswa. Nah di sana kami tahu bahwa tugas Bank Indonesia sama seperti yang disampaikan oleh Krisna, ada beberapa hal. Dan salah satunya kebetulan kami dipercaya untuk menerima beasiswa di sana, seperti itu sih. Oke. Nah, jadi sebagai bagian dari komponen masyarakat ya Bli, Bank Indonesia kan tentunya perlu berkontribusi dengan memberikan pemikiran serta solusi melalui PSBI atau Program Sosial Bank Indonesia itu sendiri. Nah, tadi yang udah disampaikan oleh Bli Krista, bisa dijelasin nggak PSBI itu apa sih? Jadi sebelum kita bicara PSBI di sini itu kepanjangannya itu Program Sosial Bank Indonesia. Gitu. Jadi kalau secara umum ya, kalau di masyarakat umum tuh perusahaan-perusahaan itu kan biasanya punya CSR, Corporate Social Responsibility. Ya kalau saya bicara secara gamblang aja ya, ya mirip-mirip kayak itulah. Jadi cuman karena kami bukan corporate, ya udah namanya bukan CSR. Jadi kayak agak tabu bilang BI punya CSR karena kami bukan corporate. Ya. Namanya Program Sosial Bank Indonesia. Nah, sebelum bicara kenapa ada PSBI itu? Padahal kan katanya tujuannya BI tadi mencapai kestabilan rupiah. Terus kok bagi-bagi uang ke masyarakat, bantuan sosial kok ke masyarakat ya gitu kan. Jadi sebelum sana kalau visi kita tahu nggak, visi Bank Indonesia itu kan agak panjang nih. Jadi visi Bank Indonesia itu menjadi lembaga bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perkembangan perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju ya kan, kayak gitu ya. Terus ada 7 misi untuk mencapai visi itu. Nah, salah satu bagian dari visi itu kan salah satu kalimat yang perlu di-highlight dari visi itu kan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional gitu. Nah, jadi kenapa kami memberikan PSBI? Karena kami ingin memberikan kontribusi nyata itu ke masyarakat. Gampangnya gini deh. Jadi kita melakukan dengan dana-dana yang kita berikan kepada masyarakat, gitu. Walaupun nggak semuanya bentuk dana ya, dana yang kami berikan ke masyarakat, kami harapannya itu ada pertumbuhan ekonomi lah di masyarakat, misalnya yang pada ujung-ujungnya itu ya mencapai kestabilan rupiah tadi. Melalui apa? Melalui bukan nilai mata tukar, tapi melalui perkembangan laju inflasi. Jadi misalnya kalau ngomongin PSBI ini bakal, panjang banget lah. Ya. Jadi gampangnya gini deh. Salah satu program PSBI itu kan ada perkembangan kapasitas ekonomi. Kapasitas ekonomi itu, jadi kami melakukan pengembangan misalnya di mana, kalau di Bali misalnya kami punya binaan di bawang merah, gitu kan. Kenapa kok bawang merah? Karena bawang merah merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi, gitu. Jadi dengan memberikan bantuan di sana, menjaga ketersediaannya, pasokannya, jadi harganya kan akan stabil tuh. Kalau harganya bawang merah stabil, tidak mempengaruhi, jadi inflasi yang terjaga, terus kestabilan nilai rupiah juga terjaga. Dia kayak gitulah modelnya. Program sosial Bank Indonesia kalau ditanya kenapa sih, ya balik lagi karena kami ingin berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Nah, sekaligus juga mencapai kestabilan nilai rupiah tadi kayak gitu. Jadi kenapa ada PSBI gitu. Nanti dalamnya juga termasuk juga PSBI-nya itu ya yang beasiswa. Juga. Nanti beasiswanya deh. Oke. Terus kalau boleh tahu kira-kira kedepannya bakal ada program-program baru nggak dalam PSBI itu sendiri? Oh, tentu. Jadi program sosial Bank Indonesia itu nggak selalu sama tiap tahun. Jadi garis besarnya sama. Misalnya kayak peningkatan kapasitas ekonomi dibagi tiga garis besar, peningkatan kapasitas ekonomi, lalu SDM unggul yang dalamnya itu ada beasiswa, lalu ada kepedulian sosial yang dalamnya itu ada ruang lingkupnya macam-macam lah, pendidikan, keagamaan, penanganan bencana, COVID sekarang itu macam-macam. Nah, biasanya program sosial itu kami udah canangkan atau kami sudah rencanakan setahun sebelumnya. Jadi untuk tahun depan kami udah nyiapin tuh misalnya tahun ini gitu. Tapi ada juga program yang dalam tanda kutip lepasan lah, yang baru tahun depannya akan yang kalau ada proposal masuk, kalau menurut asesmen kami oke, kami bagikan. Tapi kalau balik lagi pertanyaan tadi, apakah tahun depan akan ada program-program yang beda? Pasti ada. Tidak akan sama gitu. Tapi apakah ada program yang sama? Tapi tujuannya tetap sama, Bli ya? Tujuannya tetap sama. Pokoknya intinya itu segala program yang kami lakuin itu ya tadi itu balik mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tadi itu. Jadi ya programnya tetap sama apa kayak beasiswa aku yakin bakal terus ada. Ya pasti akan terus ada. Yang berubah mungkin kalau misalnya sekarang bawang merah, mungkin tahun depan kalau misalnya komunitasnya dianggap sudah
sudah mandiri, UMKM binaan kami sudah mandiri, kami nggak bina lagi, kami pindah yang baru lagi atau UMKM yang lain kayak gitu. Kalau beasiswa nggak ada mungkin bisa demo. Beasiswa nggak ada, bisa di demo. Oke. 12 juta kami. Ini aja belum aku salurin tahap 2 aja tadi. Iya, tahap 2 belum di. Saya nungguin. Nungguin Kak, nungguin. Ditunggu. Oke, ditunggu. Nah, itu memang benar-benar harapan kami kalau masih mahasiswa kata satu Iya, bener banget. Urgensi ya biasa. Iya, bener banget. Salah satunya saya yang nungguin yang kiriman kedua. Tunggu ya, kan pandemi ya perlu uang jajan. Betul. Uang internet, bukan uang internet juga sih itu lah. Iya, harus. Jajan ya, Oke, lanjut untuk Kak Toblo nih. Jadi selama Kakak berada di Genbi, udah pernah menjalankan program sosial Bank Indonesia apa saja sih Kak? Kalau waktu jadi ketua, kan aku 2 tahun tuh. Ya. Nah pada saat itu ada beberapa program sosial Bank Indonesia yang kami lakukan. Bukan melakukan sih, turut membantu Bank Indonesia melakukannya. Jadi Genbi di sini, Genbi ini kan generasi Bank Indonesia, yang mana komunitas penerima Bank Indonesia pada saat itu diberikan kesempatan oleh Bank Indonesia untuk tahu juga gimana sih kegiatan Bank Indonesia. Jadi di sini kami turut membantu ya, pada saat itu kami pernah ikut penanaman mangrove di Buleleng. Itu kalau nggak salah 1000 mangrove. Nah itu pernah kami juga lakukan di tahun 2019. Nah di tahun 2020 juga kami pernah kalau nggak salah penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih. Di juga. Okay. Nah, beberapa itu kegiatan yang besar yang kami ingat pada saat saya di Oke, menarik banget ya nanam mangrove dan penyediaan air bersih lumayan banget untuk membantu masyarakat sekitar kayak gitu. Apalagi terutama untuk penyediaan air bersih. Karena benar-benar di Buleleng itu kan terutama di daerah-daerah pegunungan itu agak susah ya air bersihnya. Orang harus nada ya. Lagi limbah itu kan ya. Kayak merokok. Dengan adanya penyediaan air bersih ini ya membantu. Mungkin kalau Hana boleh tanya, penyediaan air bersihnya itu gimana ya? Ngambilnya atau nyarinya gimana Kak? Kalau teknisnya susah sebenarnya. Secara garis besarnya aja deh. Kan ada sumber mata air nih. Dulu tidak ada menghubungkan sumber mata air ini dengan rumah penduduk. Oke. Nah, kalau dulu orang mau mandi nih atau mau minum, mereka harus nyari di sumber ini. Limbah. Nah, dengan penyediaan sumber air bersih ini kita sediakan salurannya yang mendekatkan ke rumah penduduk. Jadi dia nggak perlu jalan 10 km, cukup jalan sekitar 100 meter, 100 meter untuk mendapatkan. Jadi dipermudah aja. Jadi dulu itu mereka tuh harus ke bawah. Jadi kan itu waktu itu biasanya sih di Tapel misalnya. Jadi itu kan daerah gunung. Jadi kalau mereka mau ngambil itu mereka harus ke bawah ngambil. Jadi terus nanti dibawa ke atas. Mungkin di masing-masing rumah tuh mereka biasanya udah punya bak sendiri. Tapi tapi itu nggak banyak. Jadi mereka harus pulang balik ke sana gitu. Kalau yang punya uang lebih mereka beli. Jadi ada orang yang menawarkan jasa untuk ambil air di bawah. Nah, waktu itu Bank Indonesia itu masuk ya kami buat jalur raksasa itu dari bawah sampai ke rumah penduduk. Tapi bukan ke rumah penduduknya langsung. Jadi kami buat satu bak besar banget menampung air. Jadi warga tinggal menghubungkan rumahnya dengan bak itu atau ngambil ke sana langsung gitu. Jadi lebih mudah lah, nggak perlu jauh kayak gitulah. Itu salah satu program sosial Bank Indonesia ya. Luar itu banyak banget sih programnya. Jadi kalau misalnya Kak Toblo ini ditanya program apa aja yang udah yang melibatkan Genbi, banyak banget sebenarnya. Jadi tiap tahun tuh kami pasti melibatkan Genbi untuk ikut kegiatan kami, baik itu dari persiapannya ataupun seremonialnya pasti ada. Nah itu salah satu bagian dari pengembangan Genbi juga. Jadi kami memberikan ya itulah kayak pembelajaran lah gimana handling kegiatan terus macam-macam kayak gitu. Jadi pasti kami libatkan. Dan cara dilibatkan itu membantu banget untuk pengalaman teman-teman. Jadi dapat pengalaman baru ya. Jadi aku yakin ketika selesai di Genbi, wah udah kaya nih pengalaman. Bener banget. Oke, mungkin semoga dari cerita Bli Krisna sama Kak Toblo bisa menarik perhatian dari teman-teman yang nantinya mau daftar tergabung ke dalam beasiswa Bank Indonesia. Oke. Sekarang kita fokuskan ke PSBI bagian beasiswa Genbi nih yang ditunggu-tunggu sama teman-teman kayaknya sama Sobat Rupiah.
Jadi kalian mau tahu nih, apa sih Genbi itu berdasarkan dari kacamata dari Bli Krisna selaku pegawai Bank Indonesia sekaligus pembina Genbi Bali dan Kak Toblo yang pernah menjadi anggota serta menjabat sebagai Ketua Genbi Bali tahun 2018 sampai 2020. Apa Genbi-nya maksudnya? Iya, Genbi-nya. Jadi kalau ngomongin biar sobat rupiah yang paham, Genbi itu kan mahasiswa yang menerima beasiswa Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia merupakan salah satu bagian dari program sosial Bank Indonesia. Jadi urutannya kayak gitu tuh. Nah, Genbi itu kalau ditanya apa gitu ya, apa ataupun siapa ya. Kalau dari kacamata kami, pegawai Bank Indonesia gitu, dan juga sebagai pembina juga, kami itu melihat Genbi sebagai yaitu tadi ada tiga peran Genbi itu yang sebenarnya ada itu. Salah satunya misalnya kayak ada future leaders untuk masa depan gitu. Terus ada apalagi namanya itu change agents, jadi menjadi role model lah bagi masyarakat serta mahasiswa di sekitarnya. Lalu yang ketiga untuk yang pengkomunikasian kebijakan BI itu. Nah, jadi kami melihat itu melihat Genbi itu sebagai tiga ini. Kalau muncul leader kan hampir semua beasiswa itu pasti kayak gitu ya. Yeah. Jadi sementara kalau yang ini lebih ditekankan pada agen untuk mengkomunikasikan frontliner lupa istilahnya. Makasih udah ingetin. Jadi yang kalau aku melihat sendiri itu Genbi itu apa? Genbi itu frontliners itu. Jadi agen untuk menyampaikan kebijakan BI kepada masyarakat. Kalau future leader pasti hampir semua beasiswa kan pasti berorientasi pada agar si penerima ini bisa jadi orang lah di masa depan, pasti gitu kan. Tapi nggak semuanya berharap yang menerima beasiswa ini jadi frontliners atau mengkomunikasikan kebijakan kalau lembaga kan mengkomunikasikan kebijakan lembaganya. Misalnya kalau dari swasta juga nggak semuanya berharap kalau mereka ini bakal istilahnya memmarketingkan atau mempromosikan corporate-nya kan, nggak semuanya. Nah, kalau kami melihat itu perannya itu ya Genbi itu sebagai frontliners kami. Jadi harapannya Genbi nggak capek-capek untuk mengkomunikasikan kebijakan kami. Kalau ada kebijakan, misalkan ada kebijakan dari sistem pembayaran, Chris langsung dikasih tahu. Bayangin tuh di Bali ada tahun ini tuh ada 225 Genbi. 225 Genbi. Kalau satu orang aja itu bisa. Jadi satu orang aja katakan ngasih tahu temennya nih pas mau bayar ya itu ada barcode tuh, jangan pakai cash, pakai QRIS aja gitu. Cuma satu orang ngasih tahu ke 4 temennya gitu kan, 225 kali 4 itu kan udah hampir 1000 kan, udah ada hampir 1000 atau 900 orang lah kira-kira 900 orang yang mau pakai QRIS gitu online, kayak gitulah modelnya. Jadi kalau dikatakan itu memang itu aku melihat tuh kayak gitu, karena teman-teman anak Gen Y bahkan Gen Z mungkin sekarang ya itu udah canggih banget kalau biasanya dia mengkomunikasikan kebijakan melalui media sosial itu udah canggih banget. Makanya aku melihatnya dari sana sih. Kalau tanya apa di mataku Genbi itu apa, di mataku tuh Genbi itu ya itu corong untuk komunikasi kebijakan itu. Jadi salah satunya ya itu tadi, jadi role model di masyarakat serta di teman-teman kampusnya, misalkan dari sisi perilaku maupun prestasi, serta jadi future leaders juga, pemimpin masa depan yang kompeten lah kayak itu. Kalau dilihat dari kacamata kami pegawai BI ya, mungkin Toblo mungkin punya pandangan lain gitu. Kalau dari kacamataku sebagai penerima, Genbi ini menjadi wadah atau inkubator untuk menuju tahap berikutnya. Nah, kenapa? Karena kegiatan-kegiatan Genbi itu hampir, aku berani bilang nggak dapat di kampus ya, hampir nggak aku terima di kampus dulu. Berbeda ya jadi. Beda karena aku fakultas hukum, dan aku jarang banget dapat kesempatan di kampus untuk kegiatan-kegiatan seperti di Genbi. Bagaimana kita ngelola kepanitiaan, bagaimana kita ngelola kerjasama. Nah, dan spesialnya Genbi itu udah menurutku, ini pandangan pribadi, setara dengan BEM universitas, bahkan melebihi. Iya, benar. Anggotanya ada dari fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas pertanian. Nah, sekarang juga bahkan ada di beda universitas. Ada Udayana, Dignas, Warma Dewa, ada pendidikan Ganesha. Nah, itu kan berarti kan bagaimana di Genbi jadi inkubator
untuk kita pertama mengumpulkan jejaring, kedua menambah pengalaman, dan ketiga mempersiapkan next kita mau jadi apa. Nah berdasarkan hal itu kan kami kalau di Genbi masih dekat ya sama teman-teman ya. Inkubator ini udah melahirkan banyak mahasiswa yang menjadi orang ketika tamat. Nah di angkatan sendiri banyak orang yang punya bisnis. Gara-gara jejaring, ngobrol. Karena yang susah dicari zaman sekarang itu adalah jejaring. Sekarang tuh zamannya kolaborasi, bukan lagi kompetisi gitu. Nah ketika ketemu jejaring dan bisa kolaborasi, wah itu kesempatan yang sangat bagus. Jadi kalau aku sekarang masih punya adik dan adiknya disuruh masuk ya harus disuruh ini wajib itu disuruh ikut buat diambil uang ya. Atau ditransfer ke kakaknya. Enggak. Tapi wajib ikut sih, wajib ya. Karena manfaatnya banyak banget yang didapat ya Kak. Aku hampir gak menemukan tidak manfaat. Bermanfaat ya, testimoni yang sangat real. Berarti dengan adanya Genbi ini sangat-sangat membantu Bank Indonesia ke masyarakat ya Beli ya. Ya benar. Jadi komunikasi kami itu ke masyarakat tuh lebih mudah lah. Karena kan BI itu apa ya jualan kami? Jualan kami itu kan bukan barang ya, kebijakan ya jualan kami ya. Produknya. Jadi kami intangible yang tak terlihat itulah. Jadi yang kebijakan yang harus kami jual ke masyarakat gitu kan. Nah semakin banyak yang jualan itu ngasih tahu ke masyarakat semakin terbantu kan kami gitu. Makanya juga sebenarnya secara umum ya bukan hanya beasiswa atau GPI. Salah satu tujuan program sosial itu ya tadi biar sebagai salah satu medium atau media komunikasi kebijakan kami. PSBI secara umum yang bawang merah tadi lah atau pembinaan UMKM tenun atau apapun secara umum tuh PSBI itu emang tugasnya untuk itu. Gitu. Tapi apalagi untuk di beasiswa lebih kencang lagi komunikasinya ke masyarakat. Mungkin dari Kak Toblo bisa ceritain secara mendetail mungkin ya tugas-tugas apa aja sih yang setelah kakak masuk bergabung ke dalam Genbi biar teman-teman juga tahu nih apa aja sih tugas Genbi biar setengahnya mereka tahu kayak gitu Kak. Mungkin kata-katanya bukan tugas ya. Kalau tugas berarti istilahnya kita sedang tugas bayar. Gitu. Tapi istilahnya ketika di Genbi kita mau ngapain sih? Gitu. Mau apa yang harus dilakukan? Nah ketika di Genbi ya perlu kita lakukan adalah ya bonding sama teman-teman, ya misalnya mendekatkan diri sama teman-teman, ikutin semua kegiatannya karena nggak ada ruginya mengikuti semua kegiatannya. Dan kedua, ketika kamu nanti diminta menjadi frontliner, sebenarnya itu adalah salah satu kesempatan untuk belajar. Nah di zaman yang sekarang, hampir setiap orang bisa mempromosikan semua produk gitu kan. Nah bahkan ada istilah sekarang kan satu orang merupakan satu media. Gitu. Misal kayak gini. Yang baca Bali Post itu per hari gak lebih banyak daripada followersnya si hanya Rafael Fenya gitu. Maksudnya gitu. Jadi ketika nanti kita belajar mempromosikan kebijakan ke masyarakat itu kita belajar untuk menjadi komunikator yang baik atau public relation yang baik. Nah itu harus kita manfaatkan dengan cara membantu mempromosikan kebijakannya, itu juga membantu kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa lancar ke masyarakat. Itu sih kalau menurutku ya pokoknya setiap kegiatan yang nanti dilibatkan oleh BI ikut. Nggak ada ruginya. Jadi kita emang udah benar-benar masuk ke dalam bagian dari Bank Indonesia ya. Kemudian untuk Bli Krisna, idealnya anggota Genbi itu harus melakukan kegiatan yang seperti apa? Idealnya Genbi itu harus melakukan kegiatan yang seperti apa? Jadi kalau bentuknya sih nggak ada bentuk ideal ya, tapi lebih ke tujuannya ya. Jadi maksudnya tujuannya gimana? Idealnya itu Genbi melakukan kegiatan yang tujuannya atau ada asas kebermanfaatannya satu untuk masyarakat. Nah, kalian ngapain buat kegiatan kalau nggak ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Itu kan bukan Genbi ya sih, prinsip hidup sih itu. Ngapain melakukan sesuatu kalau nggak ada manfaatnya? Boleh kalau iseng gitu. Boleh melakukan sesuatu kalau iseng, tapi kalau nggak merugikan orang lain. Itu prinsipnya kan gitu ya kalau itu sebenarnya. Tapi kalau Genbi kan nggak mungkin kalian melakukan sesuatu atas dasar iseng ya. Ya kan nggak banget. Harus ada tujuannya juga.
Nah, tapi jadi harus ada asas bermanfaatnya. Asas bermanfaatan bagi masyarakat luas nih ceritanya. Kalau bermanfaatan bagi diri sendiri, oke lah. Tapi kan lebih ditekankan sini kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Misalnya kalau COVID ini kan kalian sering banget tuh buat kegiatan bagi-bagi sembako kayak gitu kan. Itu kan ada manfaatnya untuk masyarakat luas. Ada, oke, itu kegiatan ideal kalau gitu. Dari sudut pandang itu ya. Lalu yang kedua, dari kegiatan bagaimana yang harusnya dilakukan DNB itu yang kegiatannya itu harus mampu, balik lagi ke frontliner tadi, mampu mengkomunikasikan kebijakan BI, jadi mampu menjadi media untuk mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia. Jadi kayak aku bilang tadi, kalian bagi-bagi sembako, ada asas bermanfaatnya, ada gitu. Tapi bisa nggak jadi media untuk komunikasi kebijakan gitu? Kalau bisa, ya ideal banget kan itu kan jadinya. Jadi kalian misalkan seremonial pindahan, jadi sekaligus kalian sih bantuan gitu. Terus kalian jelasin ini dari Bank Indonesia, jadi Bank Indonesia itu ada tugas gini gitu. Atau kalau nggak salah dulu ada juga pernah yang dalam bungkusan sembakonya itu ada kayak leaflet atau flyer untuk komunikasi kebijakan gitu. Kayak gitu lah. Jadi kayak sambil menyelam gitu ya. Jadi menurutku kalau misalnya ditanya ideal kayak apa ya, dua itu. Satu, harus ada asas bermanfaatnya. Bermanfaat itu kan luas ya, bermanfaatannya luas, bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, yang penting ada kebermanfaatannya. Yang kedua, bisa jadi media buat pengkomunikasian kebijakan BI. Sebenarnya kalau ditanya dua ideal itu. Makanya kalau kalian bingung buat kegiatan apa, kan dari kantor pusat itu, kalau dulu nih zamannya Toblo ini apa ya, nggak ada pedoman khusus, pedoman kegiatan tertulis dari kantor pusat, nggak ada. Jadi mereka harus mikir sendiri, terus atau kita harus ngasih tahu mereka membuat kegiatan apa. Kalau sekarang itu setidaknya ada pedoman kegiatan dari kantor pusat. Kan ada yang kayak capacity building, itu diatur panjang lebar. Terus ada apalagi ya, pedulian sosial. Terus ada pokoknya ada dua lagi lah, aku lupa. Pengembangan nasional sama optimalisasi media sosial sih. Nah pokoknya intinya ada pedoman tertulis tuh dari kantor pusat. Tapi kalian nggak harus terpacu pada itu kan. Yang penting kalau kalian bingung membuat kegiatan apa ya, tadi balik lagi. Kalau ini kegiatan yang kita lakukan ini ada manfaatnya nggak? Terus gimana nih caranya kita komunikasi kebijakan lewat kegiatan ini? Jadi nggak cuma sekedar ya udah, yang penting ada proker aja gitu. Minggu ini kita ngapain, minggu depan kita ngapain, minggu ketiga kita ngapain gitu. Jadi ya nggak ideal, betulnya nggak ideal kalau ditanya gitu. Itu sih menurutku kalau ditanya. Oke. Nah ini nih poin penting yang harus disampaikan kepada Sobat Rupiah itu apa aja sih kriteria ataupun syarat yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang memiliki keinginan untuk bergabung ke dalam mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Dari Bli Krisna menurut sudut pandang yang menyeleksi, dan Kak Toblo sudut pandang yang diseleksi seperti itu. Kalau aku kriteria ya, jadi kriteria atau syarat untuk bisa mendaftar beasiswa dan kriteria agar dapat diterima itu beda. Beda ya Bli ya. Itu beda ya. Kita pisahkan dua itu ya. Kalau untuk mendaftar itu jelas lah aturan mainnya tiap tahun paling gitu-gitu aja kan ya. IPK untuk kampus negeri itu minimal 3, lalu SKS yang ditempuh minimal 40 setahu, terus usia belum mencapai 24 tahun, yang kayak gitu kan tiap tahun sama ya. Lalu buat motivational letter lah, harus punya surat rekomendasi segala macam. Itu aturan main dari sisi administratifnya lah gitu. Tiap tahun itu ya kurang lebih sama lah ya. Itu tentu pertama harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, gimana coba mau diterima orang daftar aja nggak bisa. Jadi itu yang pertama. Tapi kalau ditanya kriteria mahasiswa gimana sih yang dicari sama BI gitu ya, misalnya kita ngomongnya kayak gitu ya. Kriteria mahasiswa yang gimana ya bilangnya ya, yang bukan mahasiswa kuliah pulang jadi pertama itu kalian persiapkan CV kalian dengan baik gitu. Jadi pengalaman ya, aku spoiler dikit ya. Jadi kita itu di Bank Indonesia itu kan seleksi banyak banget tuh. Seleksi banyak banget tuh. Misalkan Udayana itu dari kami terima 75, yang dikirim itu 100 sampai 150 lupa. Jadi
yang halaman paling depan itu kan CV tuh. Jadi kalau udah kami ngerasa CV-nya nggak menarik, ya udah lewat aja langsung gitu. Jadi yang pertama kalau tanya kriteria gimana yang bisa diterima, kriteria yang memiliki CV yang menarik itu maksudnya gimana? Kegiatannya itu banyak, lalu kegiatannya juga memiliki pengalaman atau kegiatan yang unik juga, kayak gitu lah modelnya. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa yang kampus, kupu-kupu. Iya, kampus pulang, kemudian kampus pulang, terus ngomongnya IPK saya 4 nih, IPK pasti diterima jadi GNB. Ya, enggak juga kok. Saya juga, kami itu tidak melihat IPK sebagai sesuatu yang wah ya, serius. Karena yang kalau kami lihat IPK itu kan cuma lihat, dia 3,5 kampus negeri, berarti administrasinya lolos, gitu. Oke lah gitu. Lalu pasti kita lihat bawah kegiatan-kegiatan apa yang diikuti. Saya ikut kegiatan ABC, saya pernah meraih prestasi ABC. Nah, kami dari sana gitu. Kayak gitu lah modelnya. Selain di luar juga tentu yang harus kita lihat itu motivasi ekonominya dia, kenapa dia ikut beasiswa gitu. Mau dipakai apa uangnya. Terus itu kayak gitulah gitu modelnya. Jadi yang kalau ditanya tadi itu kriteria gimana yang bisa kami terima mahasiswa yang tentu yang outstanding ya dari segi pengalaman organisasi, prestasi dan kayak gitu, serta yang memiliki latar belakang atau motivasi jelas untuk penggunaan beasiswa itu. Selain itu juga ya yang bisa kita jadikan frontliner nantinya ya, atau dia daftar terus dapat uangnya terus nggak mau terus langsung hilang di ghosting, atau baru lihat di nggak punya Instagram, nggak punya apa gimana coba mau komunikasi kebijakan kayak gitu ya. Jadi itu sih mungkin dari kacamata saya. Kalau nggak, jadi kalau misalnya satu ambil kata itu satu kalimat itu mungkin isi CV-mu dengan baik ya. Itu aja sih yang pertama, karena itu yang pertama kan dilihat gitu ya. Itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin dari Kak Toblong udah dijelasin semua sama Dek Krisna ya, apalagi Dek kan Dek Krisna juga kan ya. Cuma kalau dari aku sendiri sih kalau mau sebenarnya udah dikasih kesempatan ya. Beasiswa Bank Indonesia itu kan untuk semester 3 ya kan gitu. Jadi kita dikasih kesempatan semester 2 itu ya cari pengalaman dulu untuk mempercantik CV. Nah jadi gunakan kesempatannya untuk mempercantik CV, terus kemudian pada saat melamar ya kayak gitu. Itu ya simpel seperti kita ngelamar kerjaan juga ya. Jadi harus paham juga ya. Ngelamar Genbi ya cari tahu dulu kayak Genbi itu apa sih, tugas Bank Indonesia apa sih. Dan kan sampai nanti diwawancara kan, kamu tahu tugas Bank Indonesia apa? Nggak tahu. Pak kan ya kamu kayaknya salah tempat nih. Kayak gitu lah standar kita baca pelajarin. Nah menurutku pengalaman yang aku rasakan ketika aku wawancara di Genbi ya sama ketika aku nanti wawancara kerja sama mesti yang semua mempersiapkan CV yang bagus. Terus kemudian bagaimana cara kita mengetahui organisasi yang kita lamar. Nah itu yang hal standar yang mesti dipersiapkan. Jadi kalau menurutku teman-teman yang lolos nanti, jadi selamatlah kalian sebenarnya udah lolos wawancara. Jadi tips langsung di kerjaannya. Simulasi versi lightnya lah. Kerjaan sih karena segampang itu sebenarnya. Cuma ya kita sebenarnya udah tahu lah. Pemanasan dulu. Jadi sebenarnya kayak kata Teguh tadi, CV-nya dibagusin, terus cari tahu juga lembaga atau organisasi yang mau kalian lamar pada pekerjaannya, kalian cari tahu perusahaannya kan, cari tahu misi-misinya segala macam. Kalau BI juga paling nggak kalian tahu tadi lah tujuan tunggalnya apa, tugasnya apa, visi-misinya apa. Kita nggak expect kalian paham semuanya kok. Jadi wajar kok, kita nggak mungkin nanya segala hal terus biar BI bla bla ABCD, kita nggak akan expect kalian tahu semuanya, karena setelah kalian masuk kalian akan belajar semua itu. Tapi seenggaknya jangan jawab tahu nggak tujuan BI apa. Tahu apa bisa kan abang di BI bisa pilihan mana BI sama BCA kan sama-sama bank sentral. BCA bank sentral Asia, BI kan bank sentral Indonesia aja. Jadi jangan sampai kayak gitu, maksudnya cari tahu dulu ya. Oke, terakhir nih, boleh dong minta pesan dan masukan bagi teman-teman Genbi, kemudian penerima beasiswa dan calon penerima beasiswa. Pesan. Ya. Pesan aja mungkin ya. Pesannya kan beda-beda pesannya, sama katanya dia beda, sama yang beda. Jadi pesan sih lebih ke selagi kalian masih kuliah, karena kan Genbi masih kuliah semuanya, dan yang akan menerima beasiswa juga masih kuliah dan juga mesti ada SMA, SMP, karena kita juga ada beasiswa untuk SMK.
pesanku itu ya tadi balik lagi ke kriteria tadi itu. Jadi penuhi isi waktu-waktu kalian dengan kegiatan, banyak kegiatan. Jangan gabut lah gitu. Jadi agar CV kalian mentereng gitu, jangan kuliah pulang gitu. Dan kalau ada tiap kesempatan, ada kesempatan yang datang itu jangan kalau kalian ragu mau ngambil atau enggak, ambil aja, jangan disia-siakan gitu. Karena pengalamanku itu ujung-ujungnya kalian cuma nyesel sama kesempatan yang kalian nggak ambil, bukan sama kegagalan kalian gitu. Jadi kayaknya kalau dulu pasti nanti kalau misalnya kalian waktu kuliah males, kamu jadi ketua ini dong gitu. Aduh enggak deh, aku nggak bisa, aku nggak gini. Padahal sebenarnya dalam hati agak pengen gitu, cuma nggak mau kan gitu kan. Terus tahu-tahu flashback, tahu-tahu flash forward terus 10 tahun ke depan pasti nanti buat telat bakal mikir harusnya aku ambil aja ya, kalau itu kan kesempatan aku jadi gini gitu. Dan kalau kalian ambil terus gagal itu masih lebih penting. Jadi in the end of the day kalian cuma menyesali kesempatan yang enggak kalian ambil, bukan kegagalan yang pernah kalian alami gitu. Jadi pesan itu aja sih, ambil kesempatan. Oke, ambil semua kesempatan ya. Iya, kalau masih mampu ya, kalau masih ada waktu ya. Itu kalau dari aku. Oke, untuk atau belum? Mungkin kalau aku sedikit cerita. Boleh, banyak juga apa-apa. Biar teman-teman tahu bahwa baik yang menerima beasiswa maupun yang akan menerima beasiswa nanti, bahwa berkaca dari hidupku bahwa sebenarnya aku bukan siapa-siapa ya. Di awal semester 2 itu bukan siapa-siapa, hanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, terus juga IPK juga gede-gede amat. Terus ketika masuk Genbi, dulunya kan karena aku pengen masuk Genbi, aku cari tahu tentang Genbi itu apa. Dan sama seperti yang Mr. bilang, ketika aku diterima, semua kegiatan aku ikutin. Semua kegiatan. Ambil semua kesempatan kan? Semua kesempatan, dan jadi ketua panitia yang awalnya nggak bisa ngomong di depan publik, nggak bisa ngomong di depan publik kayak bisa kayak podcast gini ya. Sampai sekarang aku bukan maksud ngomong, sampai sekarang aku juga kerja di humas gitu. Oke, mantap. Kerja di humas, jadinya biasa ngomong di depan publik jadinya kan. Dia ngomong nggak bisa ngomong sebaik publik, kita yang bimbing gitu, istilah pembina. Waktu saat itu masih Mas Heri, Yusuki yang bimbing. Nah, jadi seperti yang kata kita, manfaatkan semua kesempatan yang ada. Coba ketika nanti gagal, kan sebenarnya kita udah mencoba dan kita dapat pelajaran dari hal tersebut. Jadi nanti kalau teman-teman yang udah di Genbi, nanti diminta untuk ke teman yang udah di Genbi sama yang belum. Teman-teman yang di Genbi, manfaatkan semua kesempatan yang ada. Ikutin semua kegiatannya, jangan ngerasa kayak kegiatan apa sih nggak penting kok nanti. Pasti bakal tahu apa sih pentingnya. Kalian bisa disuruh tuh share di media sosialmu gitu. Memang sekarang kita bisa bilang apa penting, tapi nanti ketika kamu selesai kuliah, kamu akan tahu gimana hebatnya media sosial itu. Baik untuk mempromosikan diri sendiri atau personal branding. Karena nanti kalau kamu jualan, bisa mempromosikan jualan. Itu untuk yang menerima. Terus untuk yang nanti bakal menerima, dari sekarang cari tahu tentang BI, tentang GNI, persiapkan dirimu sehingga nanti yang terima benar-benar bisa bermanfaat untuk BI dan juga masyarakat. Oke, mantap, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, jadi udah lumayan lama kita berbincang-bincang dengan narasumber kita yang kece-kece ini. Jadi dari podcast kali ini kita mendapat sekali banyak informasi dan tahu Genbi itu banyak banget manfaatnya ketika kita sudah tergabung ke dalam Genbi itu sendiri. Dan tentunya mungkin teman-teman Sobat Rupiah udah dapat tips-tips yang kecil-kecil ya untuk nantinya daftar nantinya ke penerima beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Dan intinya ketika kita sudah masuk ke dalam Genbi itu sendiri, kita harus ambil semua kesempatan yang ada gitu ya Belia. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber, Beli Krisna dan Kak Toblo. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.